حمدا لله حمدا كثيرا كما أمر حمدا طيبا مباركا فيه ومصليا على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبع إحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بالتقوى فقد فاز من التقى واتبع الهدى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak, santri-santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dalam suasana pagi yang penuh cerah ini di hari Ahad ini. Semoga kita senantiasa bersemangat sebagaimana nama hari ini Ahad. Semangat bertauhid, semangat untuk senantiasa jauh dari kesyirikan, semangat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, mengarahkan kita kepada jalan yang lurus, jalan Islam, jalan hidayah yang senantiasa kita harus istiqamah di dalamnya, jalan yang insyaallah menyelamatkan kita dari segala rintangan, godaan, rayuan yang menggelincirkan kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaahullah, tema yang diusung atau diberikan kepada kami pagi ini adalah tentang Islam kafah. Yaitu apa? Mari kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang kafah, yang sempurna. Dan tentunya kalau menyangkut pribadi yang kafah atau muslim yang kafah, Islam yang kafah, kita harus kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 208 yang sering kita dengar, yang berkali-kali kita dinasihati dengan ayat ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Pasti kita hafal insyaallah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama ini. Ada yang baca fisalmi, ada yang baca fisilmi, kafah. Masuk dalam Islam ini dengan sempurna, dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya dia bagimu adalah musuh yang nyata. Jamaahullah, saya kutipkan banyak tafsir di sini tentang penjelasan atau tafsir ayat ini. Ada tafsir Muyassar dan tafsir-tafsir yang lain menyangkut masalah firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 208 ini. Jamaahullah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah sebagai Tuhan, yang beriman kepada Nabi Muhammad sebagai nabi, yang beriman kepada semua nabi, yang meyakini Islam sebagai agama, udkhulu fi jami'i syara'il Islam, maka masuklah kalian dalam semua syariat Islam. Amilina bi jami'i ahkamih, kalian harus berbuat dengan seluruh hukum-hukumnya.
Wala tatruku minhu syai'a. Jangan kau tinggalkan sedikit pun. Wala tattabi'u turuqas syaitan fima yad'ukum ilahi minal ma'asi. Jangan kalian ikuti jalan-jalan syaitan yang memanggil, menyeru kalian kepada kemaksiatan. Sesungguhnya lakum aduwwun dhahirul adawah wahdaruh. Sesungguhnya bagi kalian syaitan adalah musuh yang nyata permusuhannya, dan berhati-hatilah terhadap bujuk rayu syaitan. Tafsir Muyassar. Artinya jemaah rahimakumullah, di ayat ini sudah jelas mengklaim diri seorang muslim, iki lho aku muslim. Kalau apa? Dia mau menerima seluruh syariat Islam, enggak pilih. Mengikuti seluruh hukum-hukum di dalamnya. Jangan kemudian yang kemudian dikomentari oleh Allah di surah Al-Ahzab, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyarah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Enggak pantas seorang muslim. Allah sudah putuskan begini, Allah sudah putuskan begitu. Meleh-meleh, Pak. Ayyakuna lahumul khiyaratu. Pilih, aku pilih ini ya enak. Aku pilih ini enggak susah. Enggak pantas, enggak layak. Artinya apa? Justru dia terjebur dalam dosa. Telah terjebur dalam kesesatan yang nyata. Dalam tafsir Sa'di disebutkan, hada amrun minallahi ta'ala lil mu'minin ay yadkhulu fi silmi kafah. Ini adalah perintah dari Allah. Udkhulu, ini kalimat perintah. Kalimat perintah dasarnya adalah apa? Sebuah kewajiban. Agar seseorang masuk dalam Islam ini dengan kafah, atau arti kafah adalah apa? Fi jami'i syara'i'id din, dalam semua syariat agama ini. Wala yatruku minhu syai'an, tidak boleh meninggalkan sedikit pun. Wa alla yakunu mimman ittakhadha ilaha hawa, dan tidak boleh bagi seorang muslim kemudian malah menuhankan hawa nafsunya. In wafaqal amra al-masyru' hawahu fa'alahu. Kalau sesuai dengan kemauan hawa nafsunya, dia kerjakan. Wa in khalafahu, kalau bertentangan, dia tinggalkan, tarakahu. Balil wajib, dan seharusnya, yang semestinya, ayyakunal hawa, hendaklah hawa nafsu kita tabi'an lid-din, untuk patuh tunduk mengikuti apa? Agama ini. Wa iyyaf'al kulama yaqdiru alaih min af'alil khair wa ma ya'jizu anhu yaltazimu wa yanwihi fayudrikuhu bi niyyatihi. Maka hendaklah dia mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan dia dari perbuatan-perbuatan baik. Dan apa yang kemudian dia tidak mampu, maka apa? Dia tidak mengingkarinya. Dia bersabar untuk menuju kemampuan itu. Jamaah rahimakumullah. Maka inilah makna dari sebuah kekafahan dalam tafsir-tafsir yang ada menurut tafsir Al-Muyassar, Al-Jalalain dan tafsir As-Sa'di. Maka oleh karenanya mari kita tengok jamaah rahimakumullah diri kita. Fakta di masyarakat. Sudahkah kemudian kita masuk kepada agama ini ibu-ibu secara sempurna? Bapak-bapak, santri-santri? Nah, kita tengok. Kalau mau jujur ya belum. Mau jujur ya Pak? Belum. Masih banyak kekurangan-kekurangan kita dalam apa? Menerapkan Islam ini secara kafah.
Maka mari kita kemudian lihat jamaahullah bagaimana orang-orang yang bertindak atau mensikapi agama ini separuh-paruh. Jadi ayat Al-Baqarah 208 ini dulu kejadiannya begini, Pak. Ada beberapa orang Yahudi masuk Islam. Di antaranya namanya ada Abdullah As-Salam, seperti nama korek. Nama Ustadz As-Salam, namanya Salam, julukannya Salam. Abdullah Salam atau Abdus Salam, namanya Abdus Salam. Nah, ketika masuk Islam ini kemudian apa? Dia nggak mau makan daging unta. Dia benci makan daging unta. Karena apa? Menurut keyakinan Yahudi dia makan daging unta itu apa? Nggak disukai. Nggak mau minum susunya. Masih mengagungkan hari raya pekanannya. Hari apa itu? Oh, hari Sabtu, betul. Umat Islam hari Jumat. Mereka hari Sabtu. Maka kemudian ditegur oleh Nabi. Masuklah agama ini secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Jangan kau agung-agungkan lagi hari rayamu, apa yang menjadi keyakinanmu. Maka kemudian sahabat Abdus Salam dari sebelumnya Yahudi ini kemudian apa? Masuk Islam dengan segala kesempurnaannya. Mari kita lihat jamaah Allah. Resiko bagi orang-orang yang kemudian justru apa? Mengimani Islam ini dengan separuh-separuh. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu ba'di wa nakfuru ba'd yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan. Kata Allah apa? Ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri Allah dan Rasulnya dan mereka menginginkan untuk memisah-misahkan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian dan mengkufuri kepada sebagian. Mereka menginginkan untuk menjadikan di antara keimanan itu adalah jalan keselamatan. Maka apa jawaban Allah? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka sungguh orang-orang kafir yang benar-benar, yang tidak diragukan. Artinya apa jemaah Allah? Allah mensifati orang-orang Yahud, orang-orang Nasara. Maka kita berlindung darinya berulang-ulang minimal berapa? 14 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani dan Yahudi. Apa perangai mereka? Disebutkan di sini. Apa akhlak mereka? Disebutkan di sini. Yaitu mereka mengimani seluruh rasul. Bagi orang Yahudi, no way untuk Isa, no way untuk Muhammad. Nah, kira-kira apa? Mengingkari untuk beriman kepada Nabi Isa, mengingkari untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Begitu pula orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan beriman saya kepada suaminya, tapi untuk Muhammad, sorry lah ya. Ini apa kata label Allah bagi mereka? Ulaika humul kafirun. Mereka sungguh-sungguh telah kafir
Artinya jamaah rahimakumullah, bagi umat Islam hendaklah apa? Untuk tidak terjatuh, untuk tidak terpeleset sebagaimana sifat-sifat orang Yahudi dan Nasrani. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat ini diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, yatawa'adu tabaraka wa ta'ala al-kafirina bih wa bi rusulihi minal yahud wan nasara. Allah mengancam, Allah Ta'ala mengancam orang-orang kafir terhadapnya dan terhadap rasul-rasulnya. Siapa yang Allah ancam? Orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa? Haitsu farraqu bainallah wa rusulihi fil iman. Mereka telah memecah-mecah iman kepada Allah dan Rasulnya. Fa'amanu bi ba'dil anbiya wa kafuru bi ba'd. Mereka beriman kepada sebagian nabi dan mengkufuri sebagian nabi. Hanya karena mujarradut tasyahhi wal 'adah, hanya karena syahwat mereka, hanya karena tradisi mereka. Wa ma allafu alaihi aba'ahum, dan apa yang telah ditradisikan, telah diturunkan dari ayah-ayah mereka, dari kakek nenek mereka. La an dalilin qadahum ila dzalik, bukan karena dalil, bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la sabila lahum ila dzalika bal mujarratul hawa wal asabiyah. Bukan karena jalan petunjuk dari Allah, namun hanya karena apa? Nafsu syahwat, hanya karena asabiyah, hanya karena dia turunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, turunan dari Hajar, bukan dari istri Ibrahim alaihissalam Sarah. Jamaah rahimakumullah, maka jangan sampai kemudian apa? Asabiyah, fanatik kelompok kita justru apa? Menjadikan label kekufuran dari Allah Subhanahu wa taala. Wal a'yadu billah. Maka jamaah rahimakumullah, oleh karenanya mari kita lihat fakta. Kita lihat kenyataan. Bagaimana kemudian kewajiban itu untuk terus kita tuntut agar benar-benar Islam kita ini apa? Kafah. Karena Islam tidak sekedar untuk kepentingan pribadi kita. Karena Islam bukan sekedar klaim keyakinan di dalam dada kita. Islam kesempurnaannya adalah ketika ada yang namanya keyakinan di dalam dada, kemudian al-iqrar bil lisan, dibuktikan, diucapkan dengan lisan, dan wal amalu bil jawarihi wal arkan, dibuktikan dengan anggota seluruh tubuh ini dan amal-amal yang nyata dalam menerapkan Islam. Bukan sekedar klaim-klaim pribadi, tidak boleh. Harus menjadi sebuah rahmatan lil alamin. Maka mari kemudian kita tengok apa sih sampai orang kok banyak nuntut agar Islam kita ini segera kafah, itu hikmahnya apa? Jamaah rahimakumullah, kalau kita pengen kemudian melihat bagaimana hikmah diterapkannya syariat Islam secara kafah, maka ada kaidah dari ulama itu yang berbunyi begini: bi anna syarafal matlub fihi syarafun nataij. Apa itu? Sesungguhnya dalam kemuliaan apa yang kita tuntut ada apa? Kemuliaan hasil-hasilnya. Kemuliaan dari apa? Hasil-hasil yang kita tuntut tadi, apa di dalamnya? Islam, jamaah rahimakumullah, ketika diterapkan akan muncul namanya masalih daruriyah. Apa itu masalih daruriyah? Kemaslahatan yang vital, dan itu nggak bisa kita tolak. Muncul dengan otomatis. Loh kok bisa? Coba jatuh. Islam itu menjaga yang namanya hifdzul aql.
Apa hifdzul aql? Menjaga akal. Karunia termahal dari Allah adalah apa? Akal. Maka kemudian dalam menjaga akal ini, Islam mengharamkan yang namanya apa? Al-khamr, minuman keras. Minuman keras itu termasuk narkoba. Karena apa? Kata-kata khomer artinya menutup. Itu sama dengan khimar yang dipakai oleh ibu-ibu di depan sana. Yang di belakang ya istilahnya, di belakang. Khimar itu artinya penutup kepala. Khomer itu artinya apa? Menutup otak, menutup akal. Maka kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, kata Rasulullah. Setiap sesuatu yang memabukkan itu adalah khomer, dan setiap khomer haram. Kalau ini diterapkan dengan tegas di negeri kita, minuman apa? Keras, narkoba haram. Tidak memandang jenis usia, mulai anak kecil sampai mau ke liang lahat pun apa? Haram. Gak ditulisi 18 plus. 18 plus. Di atas 18 boleh. Apa yang terjadi, Pak? Kemaslahatan berubah apa? Terhindarnya pertengkaran, terhindarnya kriminalitas. Mas-mas yang muda-muda ini, fokusnya apa? Belajar, Pak. Bukan nenggak homer, bukan ngincip-ngincip, bukan toleh-toleh. Tapi faktanya apa sekarang? Lihat faktanya. Indomaret itu jualan. Saya sampai dikelui bapak-bapak seumur Pak Basir, Ustaz Basir. Pak Yugo kula niku polisi, sing jaler, sing setri polisi. Tapi mboten saged nyegah tanggi kula jualan miras. Allahu Akbar. Lah keranten nopo Pak, saya tanya. Lho backingnya nggih kiat. Allahu Akbar. Backingnya terlalu apa? Kuat katanya. Nah, yang jadi kemudian malah apa, justru apa? Kemafsadatan, kerusakan semakin banyak. Di kampung saya Bengkulu itu jualan orang miras itu, Pak, terang-terangan, Pak. Di depan tokonya ketua RT RW. Allahu Akbar. Dia sudah ceritakan di sini. Saya datang ke kantor MUI daerah di depan pom bensin itu. Terus pundi niki Pak Yai, miras kok menjadi hal yang darurat begini. Ya wis, engko tak kumpul nih ormas-ormas kabeh, kita rembukan bareng. Plus habis itu enggak ada realisasinya. Saksinya saya sendiri. Saya komplain kemana? Ketua MUI itu siapa, Ustaz siapa itu? Yang dari alumni Irak itu, Zat Yamin. Artinya apa jamaah Allah? Sungguh ketika Islam diterapkan, justru yang terjadi adalah maslahat vital tumbuh begitu terjaganya akal kita untuk tidak rusak, terjaganya sebuah masyarakat yang harmonis, terjaganya sebuah suasana pembelajaran, suasana menuntut ilmu yang karena anak-anaknya cerdas dengan tidak mengkonsumsi yang haram. Satu lagi misalnya, dalam Islam sesuatu yang paling vital untuk dilindungi adalah hifdun nasl. Apa hifdun nasl? Menjaga keturunan. Bagaimana agar keturunan kita ini jelas? Bagaimana kemudian keturunan kita benar-benar bisa mendapatkan waris? Bagaimana kemudian hak perwalian seorang anak itu juga jelas? Maka apa? Islam mensunnahkan, mensyariatkan yang namanya apa? Nikah. Dan mengharamkan yang namanya apa? Zina. Maka ketika zina benar-benar dilarang, bahkan Islam bukan sekedar melarang zina, bahkan menutup pintu-pintu berzinaan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, karena zina adalah perbuatan keji dan jalan buruk untuk melahirkan keturunan. Wah, apa yang terjadi? Hak perwalian, hak waris, nasab yang jelas akan terjaga. Jangan kayak dulu zaman masa
Arab jahiliyah. Di Arab jahiliyah itu seorang ibu, Pak, ketika kemudian apa? Sudah jelas-jelas hamil besar 9 bulan, diundi itu nama-nama laki-lakinya itu. Fulan, 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 ditulis dalam apa namanya? Dalam kertas, kemudian dikocok, jatuhkan satu, ketemu namanya misalnya apa? Fulan. Nah, ini bapakmu, lagi bakal bapakmu. Nah. Atau ketika sudah lahir, kemudian apa? Dibawa itu anaknya, digilir ke siapa? Digilir ke bapaknya yang dulu-dulu menghamili. Delok wajai, kamu mirip siapa le? Oh, mirip iku le. Maka apa? Itulah diakui sebagai apa? Bapaknya. Itu zaman jahiliyah. Mau kayak begitu? Naudzubillah, astagfirullah. Maka apa? Kita harus punya tuntutan yang jelas. Indonesia ini, negeri tercinta ini, harus apa? Menerapkan bahwa zina itu apa? Haram. Zina itu perbuatan keji, bukan malah justru yang terbit. Kalau selama suka sama suka ya boleh-boleh saja, wong nggak ada yang maksa. Astagfirullahaladzim. Yang terjadi akhirnya bagaimana, Pak? Waduh, perzinaan itu bisa online, bisa offline. Wah. Dan lain sebagainya. Allahu Akbar. Maka dalam Islam pintu-pintu zina itu ditutup. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Terus wa kullil mu'minati yaghuddna min absarin. Pandangan ini pun bukan sekedar fungsi mata untuk melihat, bahkan untuk ditundukkan. Nah, itu adalah cara Allah dalam menutup pintu-pintu peluang zina. Cek nomen lagi, lo kok syariat sudah diterapkan, kemudian malah melanggar. Wah, Islam punya solusi apa? Cambuk 100 kali. Wazani wazaniyatu fajridu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali. Wih, gimana kok dicambuk? Itu pun bagi yang apa? Masih bujangan, belum pernah nikah. Yang sudah nikah muson, rajam, pendem sampai dada, lempari batu sampai mati. Wih, kalau itu yang diterapkan, masya Allah, hidup ini apa? Harmonis, Pak. Dan tentunya tadi itu nasab jelas, kewalian jelas, warisan juga jelas. Indah Islam itu. Lah ngono meneng wis beno wis keadaan enggak boleh, Pak. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, kata Allah. Jangan cenderung cuma meneng ae. Apalagi sampai naudzubillah malah bersekutu, malah gandengan tangan terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Apa yang terjadi? Fatamassakumun nar. Kamu akan ditimpa azab dari Allah. Nar di situ bukan nar jahanam nanti di akhirat. Nar dalam arti apa? Di dunia ini. Azab Allah di dunia ini. Nauzubillah. Masya Allah. Maka jamaah Allah, mari berjuang. Mari berdakwah terus. Mari wujudkan dalam kelompok-kelompok, komunitas masjid, kelompok apa. Tuntut bahwa apa? Kita punya hak dan sah untuk menerapkan apa yang kita yakini, apa yang kita peluk dari agama Islam ini. Pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara diberi apa? Hak dan kewajibannya untuk menerapkan keyakinannya. Wah, menengai, enjoy saja. Wah, engkau malah ramebu surga. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Jamaaharikullah. Berikutnya, misalnya Islam menjaga yang namanya hifdun nafs. Apa? Hifdun nafs, menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu artinya bahwa jiwa ini harus benar-benar dilindungi oleh Islam. Maka diterapkanlah dalam Islam hukum yang namanya apa? Apa, Pak? Kisos. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Yang dipanggil tuh ulul albab, sing cerdas, sing pinter. Ngerti yo siro. Apa itu?
bahwa dalam kisos itu ada kehidupan bagi kamu. Apa kehidupannya? Mikir orang akan, Pak. Engko lah aku bunuh wong iku lho. Lah aku lah terbunuh. Wah, mikir dia. Wah, resikonya nyawaku hilang. Wah, enggak ah. Berarti ada apa? Kehidupan di dalamnya. Bahkan jamaah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam itu wa katabna fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini, terus wal udhuna wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni, terus was sinna bis sinni, dan sebagainya. Dan telah kami tetapkan di dalam kitab ini bahwa mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, hidung dibalas hidung, gigi dibalas dengan gigi. Itu Islam telah menerangkan detail. Orang kecelakaan di jalan naik sepeda, orang tabrak orang belakang, tus, hilang matanya, maksudnya rusak matanya, apa dendanya? 50 ekor unta. Wah, 1 ekor unta itu sama dengan 10 ekor sapi. Jadi kalau jenengan pengen punya ternak sapi 100 kali berapa tadi? 50, berarti berapa? 5.000 apa? Sapi. Pura-pura jatuh aja di jalan, tos, iya, matanya rusak. Ada yang nabrak. Dapat dalam Islam berapa? 50 ekor unta. Atau kalau mata eman-eman karena vital ya, karena jari. Dalam Islam kehilangan jari satu karena kesalahan orang, orang itu akan dituntut 10 ekor unta. 10 ekor unta. Berapa berarti? 100 sapi. Ternak senjenengan 100 ekor sapi di Ka'bah. Artinya apa? Islam benar-benar berbuat adil. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, la hadmul Ka'bah indallah ahwanu min qatil mar'il muslim. Hancurnya Ka'bah itu bagi Allah lebih mudah, lebih gampang, lebih dianggap remeh oleh Allah ketimbang terbunuhnya seorang muslim. Masya Allah, begitu mulianya penghargaan siapa? Islam ini terhadap jiwa seorang mukmin. Sampai-sampai Ka'bah yang menjadi tujuan kita ngantri tiap 40 tahun itu menjadi apa? Mudah bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Maka jamaah Allah, sungguh indah Islam ini, sungguh indah hukum-hukumnya. Maka tentunya apa? Kita wajib ada tuntutan dalam diri ini untuk apa? Untuk terus memperjuangkannya. Jangan rela dengan kehidupan yang penuh dengan kerusakan dan kedoliman ini. Engkau ditakoni malaikat, "Lah sampean kok menengai?" Menengai tadi ada tingkat derajat itu, Pak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan kekuasaannya, dengan tangannya. Kalau nggak bisa, fabilisani. Alhamdulillah kita sampaikan dengan apa? Lisan saya. Dan ini yang saya sampaikan dengan lisan saya. Jenengan. Ojo menengai. Wa ilam yastati fa biqalbi, dengan hatinya. Wah, dengan hati itu kata Rasul apa? Fa huwa ad'aful iman. Masa gelem sampean dicalui. Lah imane elek, imane lemah. Astagfirullahaladzim. Harus istighfar gitu. Jangan diam-diam aja, jangan rela dengan kondisi yang kayak begini. Tuntut, dan itu sah. Dalam pandangan hukum pun sah, boleh. Saya diam-diam aja. Dan itu sudah dilakukan penelitian-penelitian oleh para hakim-hakim. Saya punya teman hakim, ketua pengadilan agama itu 2. Ketua pengadilan agama Kudus sama mana, kemarin Sumatera pindah lagi. Ketua-ketua itu suka pindah kan, sering pindah. Itu saya tanya gitu, iya Pong, panggilan saya Pong. Iya Pong, segera Pong lakukan revolusi itu apa? Kata dia. Kita juga setuju katanya. Setuju untuk apa? Menerapkan hukum ini. Karena itu terjadinya yang namanya apa? Masalah daruriyah, kemaslahatan yang vital dalam melindungi umat Islam ini. Jangankan manusia, Pak. Khalifah Umar bin Abdul Aziz
yang berkuasa pada waktu itu dengan ibu kotanya Damaskus. Mana Damaskus itu? Syria sekarang ya. Itu pernah menginstruksikan kepada gubernurnya yang di Turki. Karena turun salju pada waktu itu, yang kemudian suasana di atas gunung pada kedinginan, takut burung-burung mati, maka apa? Tebarkan di atas gunung-gunung itu gandum-gandum agar burung-burung tidak mengalami kedinginan dan mati. Allah, luar biasanya apa? Islam dalam apa? Melindungi jiwa ini. Sampai burung pun akan menjadi apa? Menjadi sasaran semangat untuk dipelihara. Maka jamaah Allah, tentunya mari untuk menuju kepada kesempurnaan Islam ini kita harus, karena ayatnya satu ayat tadi Pak, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Artinya apa? Menuju kepada kesempurnaan Islam tidak akan terwujud kalau kita tidak menolak kontra dengan apa? Apa yang diserukan oleh setan. Sekarang setan kita siapa? Yaitu hukum-hukum yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Segera rubah, segera tuntut, walaupun dengan secari surat. Secari surat itu menjadi apa? Pelepas kita dari tuntutan di akhirat. Jamaah masjidkan menuntut, menghimbau, memohon untuk agar negeri ini segera diterapkan hukum-hukum Islam. Terangkan hikmah-hikmahnya. Di Kelantan itu gubernuran apa wilayah, enggak tahu, bukan gubernuran istilahnya. Kalau Malaysia itu apa namanya? Federal apa negara bagian istilah yang namanya Kelantan itu. Yang banyak bersyukur terhadap diterapkannya haramnya minuman keras itu, Pak. Ternyata apa? Cino itu, yang kafir itu, Mas. Saya berterima kasih kepada peraturan daerah di Kelantan ini karena suami saya sekarang malah tambah betah di rumah, nggak kelayapan minum homer katanya. Itu yang syukur malah apa? Orang-orang kafir, Pak. Kalau kita ya jelas ada resiko adab dunia dan akhirat. Sudah maklum. Namun jamaah sekali lagi mari kita ingin dan senantiasa berazam, punya tekad untuk menerapkan Islam ini secara kafah, dan kita tidak mau dilabeli dengan orang-orang seperti Yahudi dan Nasrani yang mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Dan tentunya hanya terwujud ketika kita berani menolak langkah-langkah setan, bujukan setan. Maka itulah jalan kita menuju kepada kesempurnaan Islam ini. Maka jamaah Allah, siapkah kita untuk kemudian menuju kepada Islam kafah ini? Siap? Harus. Jawabannya masih nggak serempak gitu. Harus benar-benar apa? Siap. Jangan mau untuk kemudian dijuluki mukmin ini cek separuh, iman ini cek separuh. Hal itu dikomentari oleh Al-Qur'an ketika orang-orang Arab itu mengatakan wa qalatil a'rabu amanna. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allah rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Allahu akbar. Coba tuh orang-orang Arab tengah Nabi, saya telah beriman. Nabi bisiki malaikat. Jawaban gini, apa jawabannya? Nabi mengatakan belum, kalian belum beriman, kalian masih label muslim. Karena apa? Belum ada ketaatan yang totalitas di dalamnya. Nah, maka kita nggak mau diculiki semacam itu. Menuju kepada kesempurnaan iman ini. Ayo tantang, ayo lawan, ayo tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar untuk melawan segala bentuk kedzaliman. Jangan diam di rumah saja. Dan suarakan kebenaran dimanapun.
Demikian jemaah Allah, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pengingat kita untuk senantiasa terus punya pemicu, pemacu, penyemangat dalam menyempurnakan keimanan kita dan keislaman kita. Mudah-mudahan kita menuju kepada ridha Allah dengan hati yang berserah diri, dengan benar-benar menjadikan kita hamba-hamba yang Allah ridhai dan pantas berduduki surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna ya Allah, dan keyakinan yang jujur terhadapmu ya Allah, lisan yang senantiasa berzikir, hati yang senantiasa khusyuk ya Allah, doa-doa yang kau ijabahi ya Allah, dan amalan-amalan yang kau terima ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billah wal yawmil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman ya Allah, damai sentosa, repah. Negeri yang benar-benar menuju pada ridhamu ya Allah, bagi mereka yang beriman kepadamu ya Allah. Berilah rezeki dengan buah-buahan yang berlimpah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.